Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar dan peserta mata kuliah produksi bersih. Kembali bersama saya Mayrina Firdayati. Saya akan melanjutkan metodologi penilaian produksi bersih bagian pertama dengan membahas kajian awal penilaian produksi bersih. Kajian awal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang aspek produksi dan profil perusahaan. Proses produksi dapat digambarkan pada fase awal kajian melalui diagram alir yang menunjukkan input, tahapan proses, serta output. Lebih lengkapnya, mari kita bahas bersama. Dalam tahapan persiapan, kita melakukan pengumpulan data dan menyiapkan deskripsi profil perusahaan, di mana kemudian mulai dilakukan pengkajian awal dengan menyiapkan flowchart atau diagram alir proses dan membuat eco-map yang merupakan representasi visual dari area yang menjadi perhatian, yang kemudian dapat digunakan saat melakukan plan walkthrough. Langkah selanjutnya adalah melakukan walkthrough inspection untuk mendapatkan informasi terkait input atau output pada flowchart. Walkthrough inspection harus mengikuti proses dari awal hingga selesai dan memperhatikan dengan teliti di mana produk, limbah, dan emisi dihasilkan. Walkthrough inspection adalah salah satu teknik yang paling efektif untuk mengidentifikasi pemborosan lingkungan yang potensial dan berisiko di perusahaan. Kajian awal penilaian kemudian diakhiri dengan menentukan aksi, fokus, dan prioritas dari hasil kajian awal produksi bersih. Dalam persiapan kajian produksi bersih, maka tim penilai terlebih dahulu melakukan kegiatan pengumpulan data operasional yang sudah ada datanya seperti laporan produksi, laporan audit, dan lain-lain yang dilakukan untuk membuat semacam baseline awal dari kegiatan kajian ini. Kemudian baseline ini dikonfirmasikan sekaligus untuk mendapatkan data profil perusahaan yang harusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dihasilkan perusahaan, bagaimana sejarah perusahaan, bagaimana cara perusahaan diorganisasikan, apa saja proses utamanya dalam kegiatan perusahaan, kemudian apa input dan output yang terpenting. Dalam slide berikut digambarkan contoh daftar periksa untuk mendapatkan data profil perusahaan yang lebih komprehensif, sehingga kita bisa menggunakan data untuk melakukan pengkajian awal atau memikirkan rencana untuk mendapatkan data yang tidak atau belum ada di perusahaan tersebut. Langkah awal kajian penilaian produksi bersih yang penting adalah karena akan menjadi dasar awal untuk melihat bagaimana proses yang terdapat di suatu perusahaan. Secara umum, diagram proses terdiri dari input proses yang terdiri dari bahan mentah, air, uap, energi seperti dari listrik, dan lain-lain. Kemudian proses, di mana tahapan proses harus digambarkan secara berurutan dari pengolahan bahan baku sampai menghasilkan produk jadi. Zat antara dan produk sampingan lainnya juga harus digambarkan. Kemudian juga memasukkan limbah atau produk ikutan yang terbentuk apakah dalam bentuk padatan, air, senyawa kimia, energi, dan lain-lain. Terakhir tentunya juga memasukkan output proses berupa produk akhir yang dihasilkan. Pembuatan eco-mapping sangat penting dalam memberikan representasi visual dari bidang atau area yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam hubungannya dengan walkthrough inspection. Misalnya eco-map untuk konsumsi air dan pembuangan air limbah, di mana kemudian dapat digunakan untuk menentukan lokasi di mana air melimpah, tumpah, bocor, atau digunakan berlebihan. Area lokasi harus ditandai menggunakan kode warna atau simbol yang berbeda untuk membedakan antara area yang harus dipantau dan area di mana masalah perlu ditangani sesegera mungkin. Contoh pada gambar di slide ini menunjukkan eco-map untuk air di perusahaan tekstil, di mana area lokasi yang harus dipantau ditandai oleh garis putus-putus, sedangkan poin masalah yang perlu ditangani segera ditunjukkan oleh garis oranye. Dibanding hanya sekedar layout dan foto-foto lokasi industri batik seperti yang terlihat pada slide, dalam kajian produksi bersih, eco-map akan jauh lebih berbicara dan lebih dapat menunjukkan serta mengingatkan tim penilai akan titik-titik atau area di mana inefisiensi terjadi, serta area mana yang dapat ditangani atau dicarikan solusinya dengan segera. Plan walkthrough adalah cara mudah untuk mengumpulkan data pada penilaian awal terkait inefisiensi sumber daya dan resiko di perusahaan.
Selama walkthrough inspection, tim penilai berjalan melalui area yang berbeda-beda dari fasilitas untuk mengamati dan mencatat terjadinya inefisiensi dalam proses, mengamati pemakaian material, energi, dan air dalam proses, serta mengamati kemungkinan risiko lingkungan seperti apabila terjadi kebocoran uap, air, atau bahan bakar minyak, mesin yang tidak bekerja optimal, serta melakukan penilaian mengenai status alat dan sistem operasi yang digunakan, juga tata letak peralatan dan bahan kimia yang mungkin tidak tepat. Selain memperhatikan inefisiensi dalam proses, penting untuk mewawancara para pekerja di perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, sehingga tim penilai bisa mendapatkan informasi tentang situasi praktek sehari-hari, bertanya mengapa terjadinya tumpahan atau kebocoran yang tidak terkendali dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses. Selain itu juga penting mencermati cara kerja dan perilaku para pekerja di lokasi kerja. Apakah terlihat kesulitan, tidak nyaman, atau beresiko karena misalnya bekerja di atas lantai yang tampak licin, dan lain sebagainya. Berikut adalah daftar pertanyaan terkait informasi yang diperlukan saat walkthrough inspection, seperti apakah ada tanda-tanda housekeeping yang buruk, apakah ada tumpahan atau kebocoran yang nyata, apakah ada bukti tumpahan di masa lalu seperti perubahan warna atau korosi pada dinding, permukaan kerja, atap atau dinding dan pipa, apakah keran air menetes atau dibiarkan mengalir, apakah ada tanda-tanda asap, kotoran atau asap yang mengindikasikan kehilangan material, apakah ada bau atau emisi yang menyebabkan iritasi pada mata, hidung atau tenggorokan, apakah tingkat kebisingannya tinggi, apakah ada wadah terbuka, drum bertumpuk atau lainnya sebagai indikator prosedur penyimpanan yang buruk, apakah semua wadah diberi label sesuai dengan isinya dan tingkat bahayanya, pernahkah kita perhatikan adanya limbah dan emisi yang dihasilkan dari peralatan proses, seperti dari tetesan air, uap, dan penguapan? Apakah karyawan memiliki komentar tentang sumber limbah dan emisi di perusahaan? Dan apakah peralatan darurat seperti alat pemadam kebakaran dan lain-lain tersedia dan terlihat untuk memastikan respon yang cepat terhadap kebakaran, tumpahan, atau insiden lainnya? Langkah yang direkomendasikan dalam melakukan plan walkthrough inspection adalah mengikuti diagram alir yang sudah kita buat, mengawali inspeksi dari area penerimaan baku melalui tahapan proses sesuai urutan sampai ke tempat di mana ada produksi dan penyimpanan produk jadi. Kemudian inspeksi ini juga mencakup semua utilitas pendukung, bukan hanya mesin proses utama seperti melihat dan mengamati boiler, unit penghasil energi atau power plant, tempat penyimpanan bahan bakar, rumah pompa, unit pendingin, unit pengolahan air baku, fasilitas IPAL bila ada, dan lain-lain. Inspeksi juga dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung atau bila ada situasi tertentu yang mengharuskan mesin dalam keadaan idle. Saat melakukan inspeksi, ada baiknya bila kita mempertimbangkan kondisi, lokasi, dan proses bila terjadi sesuatu di luar rencana, seperti kalau ada masalah suplai, masalah pekerja, saat dilakukan perawatan mesin, dan keadaan darurat eksternal seperti bencana dan lain-lain. Yang juga penting adalah selalu melibatkan karyawan atau pekerja dengan mewawancarai mereka, mencatat komentar-komentar mereka dan ide-ide mereka, sehingga kita dapat membayangkan situasi yang dirasakan karyawan yang sehari-hari rutin melakukan kegiatan ini. Dengan melakukan walkthrough inspection, kita dapat menemukan atau melihat hal-hal yang mungkin tidak dapat tergambarkan saat mewawancarai mengenai profil perusahaan dan proses, padahal hal-hal yang tampak sangat sepele ini dapat mempengaruhi efisiensi dan memberikan dampak. Pada gambar misalnya, Anda dapat melihat tempat penyimpanan dedak yang terbuka, kadang terkena hempasan air hujan dan menjadi lembab serta basah, kadang sudah terkontaminasi kotoran ayam, atau dedaknya terbawa angin sehingga menyebabkan debu di mana-mana. Lalu gambar mengenai tempat penyimpanan kemasan bahan baku yang tertumpuk seadanya di bagian belakang pabrik dalam keadaan terbuka, tidak tersusun rapi, dan bisa membahayakan pekerja yang lalu lalang, selain berpotensi rusak tanpa bisa dimanfaatkan. Terakhir adalah gambar mengenai kondisi tempat penyimpanan minyak, pelumas, dan lain-lain dalam satu tempat yang terbuka, tidak tertata dan tidak aman apabila terjadi kemungkinan misalnya ada api yang menyala. Pembelajar dan mahasiswa, demikian beberapa langkah kajian awal produksi bersih. Dan dalam video pembelajaran berikutnya akan kita lanjutkan dengan pengolahan dan analisa data-data yang sudah kita dapatkan untuk menentukan apa yang perlu kita segera lakukan, kita prioritaskan, dan juga kita fokuskan.
Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.